Sebagai manusia normal yang melihat semakin maraknya dukungan terhadap kaum lagi buta, tentu kita pernah bertanya-tanya, kaum lagi buta itu kan sedikit dan tidak akan berpengaruh ke pasar bisnis. Jadi, kenapa sih banyak yang mendukung mereka? Emang apa sih untungnya? Di negeri mayoritas Muslim seperti Indonesia, mungkin memang benar. Tapi, bagaimana dengan Amerika Serikat? Bukan tanpa alasan perusahaan-perusahaan seperti Apple, Google, Meta, YouTube, Microsoft, Walt Disney, hingga Unilever terang-terangan mendukung gerakan lagi buta. WeTech Communication melaporkan bahwa daya beli atau buying atau spending power komunitas lagi buta di Amerika Serikat pada 2012 adalah $790 miliar Amerika. Dari tahun ke tahun, jumlahnya selalu meningkat hingga mencapai $1,4 triliun Amerika pada 2021. Itu baru Amerika. Bagaimana dengan seluruh dunia? Ya, pada 2018 angka daya beli lagi buta dunia telah menyentuh $3,7 triliun Amerika dan naik menjadi $3,9 triliun Amerika pada 2019. Jika menggunakan nilai tukar rupiah terkuat terhadap dolar Amerika pada 2019, jumlahnya sekitar 51 kuadriliun rupiah, atau sekitar 51.000 triliun rupiah, atau setara dengan 109 kali pembangunan ibu kota baru untuk Indonesia, atau setara dengan 256 juta kali pengadaan walimah pernikahan seharga 200 juta rupiah. Maka tak heran jika komunitas lagi buta disebut-sebut sebagai masa depan ekonomi Amerika. Meski menjadi minoritas, namun pada 2012 saja yang mana jumlahnya selalu naik dari tahun ke tahun, lagi buta sudah menempati urutan ketiga pasar terbanyak dari segi daya beli, mengalahkan Asian American yang berada di posisi keempat. Hanya mengampanyekan aksi boikot dari membeli produk mereka, jelas tak ada pengaruhnya. Kenapa demikian? Mari kita pelajari urutannya. Tak hanya daya belinya. Alasan lain yang tak bisa diremehkan oleh para kapitalis dari pasar lagi buta adalah kesetiaan mereka terhadap brand. Lebih dari setengah yakni sekitar 55% konsumen lagi buta akan memilih berbisnis dengan perusahaan yang mendukung keragaman dan kesetaraan terhadap komunitas lagi buta. Kemudian, 70% orang dewasa lagi buta menyatakan bahwa mereka akan membayar premi untuk produk dari perusahaan yang mendukung komunitas lagi buta. Bahkan 78% orang dewasa lagi buta beserta teman, keluarga, maupun kerabat mereka akan beralih kepada brand yang dikenal ramah terhadap lagi buta. Dengan semakin maraknya kampanye lagi buta di media sosial, maka dukungan terhadap segmen minoritas dengan pertumbuhan tercepat itu merupakan sarana promosi ampuh yang haram dilewatkan. Pada Agustus 2014, menurut survei konsumen Google, lebih dari 45% dari semua konsumen di bawah usia 34 tahun mengatakan bahwa mereka cenderung melakukan bisnis berulang dengan perusahaan yang ramah terhadap lagi buta. Mayoritas dari konsumen ini, lebih dari 54%-nya juga mengatakan bahwa mereka akan memilih brand yang berfokus pada kesetaraan daripada brand saingannya. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada dunia? Nampaknya kita tak perlu memaparkan lebih lanjut analisis Forbes maupun lagi buta Capital terkait besarnya potensi pasar dari kaum yang terdiri dari berbagai etnis dan gender ini. Data-data awal saja sudah cukup menjawab mengapa dukungan terhadap lagi buta begitu gencar dilakukan oleh berbagai perusahaan hingga negara. Namun, itu semua baru ditinjau dari sisi bisnis. Pertanyaannya, apakah mayoritas pelaku lagi buta itu memikirkan manfaat ekonomi ketika sedang melakukan perbuatan durjana itu? Hal prioritas yang mereka pedulikan tentu saja kesenangan itu sendiri. Maka bagi para kapitalis maupun pelaku lagi buta, semua semakin sempurna karena perilaku mereka memang didukung oleh sistem kapitalisme, sekularisme, maupun liberalisme yang menjadi acuan aturan mayoritas penduduk dunia saat ini. Bagi pelaku lagi buta, sekularisme dan liberalisme menjadikan kebebasan berperilaku mereka difasilitasi dan dianggap normal. Bagi para kapitalis, sekularisme dan liberalisme adalah pilar penopang yang sempurna bagi kapitalisme, sebagai satu-satunya sistem yang mampu memfasilitasi mereka untuk mendapatkan keuntungan materi sebesar-besarnya, tanpa harus peduli tetek bengek urusan moral. Siapa pula yang harus peduli dengan nilai-nilai agama yang dianggap oleh Barat mengekang, kolot, dan anti kemajuan itu? Semua ini tentang uang dan kesenangan? Atau urusan dunia semata?
Jika demikian, lantas bagaimana dengan masyarakat yang bukan pelaku lagi buta dan bukan pelaku bisnis? Mengapa banyak masyarakat barat yang kerang-kerangan ikut mendukung gerakan ini? Dukungan atas lagi buta adalah bentuk konsistensi dan kesetiaan mereka pada nilai-nilai sekularisme dan liberalisme yang menjadi dasar dari aturan kehidupan mereka. Sebab, dukungan atas lagi buta adalah selaras dengan dukungan atas nilai-nilai HAM maupun demokrasi yang selama ini didasarkan pada nilai-nilai sekularisme dan liberalisme. Sebaliknya, serangan atas lagi buta adalah serangan atas demokrasi, HAM, liberalisme, maupun sekularisme itu sendiri. Maka pembelaan Barat terhadap lagi buta atas nama HAM yang tidak akan pernah mereka lakukan dalam isu Palestina bukanlah sebuah kontradiksi. Sebab HAM memang akan senantiasa berpihak pada kepentingan Barat yang mendasarkan aturan hidupnya pada sekularisme dan liberalisme. Adapun Islam yang ajarannya kontradiktif dengan sekularisme dan liberalisme adalah penghalang utama bagi kebebasan hidup dan bisnis mereka. Jika umat Islam ingin dibela Barat, maka mereka juga harus membela dan selaras dengan nilai-nilai sekularisme maupun liberalisme. Walhasil, baju Islam mereka pun haruslah berganti dengan yang diinginkan Barat, mulai dari Islam moderat hingga liberal. Sebelum mengakhiri video ini, mari kita sama-sama berdoa agar kita dan keluarga beserta orang-orang terdekat kita dijauhkan dan terhindar dari perilaku yang mengundang azab Allah ini. Sebagaimana kisah terdahulu yang dialami oleh kaum Samud yakni kaum Nabi Lut, ketika Allah mengazab mereka dengan mendatangkan gempa bumi dan petir yang disertai dengan batu-batu besar yang membinasakan mereka. Wallahu a'lam bishawab.